Kalau mau nikah sama aku, kamu harus memenuhi 3 syarat. pertama, kamu type bekerja lagi, Harus di rumah, masak, kerja rumah. Kedua, kamu harus memikirkan aku. Apa yang aku suka, kamu harus tahu. Baru aja kencan buta, udah mau anggap aku pembantu. Ketiga, kamu harus dengar kata ibu. Apa? Ibu. Kesini dulu. Lin, gimana kencan buta kali ini? Kamu bahkan bawa ibumu untuk kencan buta. Iya betul. Bu. Menurutmu, dia cantik nggak? Kalau bukan ibu paksa, saya nggak mau datang ke kencan ini. Cewek ini. Rambutnya nggak bagus. Wajahnya juga nggak keren. Rasanya dia nggak sepadan sama kamu. Itu sudah cukup. Apa punya kencan? Kenapa kau begitu marah? Apakah ini kencan buta untukmu atau ibumu? Ibuku sudah tua. Dengarkan saja dia. Ibuku tidak akan menyakitimu. Dia sangat marah. Dia tidak akan melahirkan anak. Bagaimana dengan... Jangan nikahi dia. Baik, Bu. Begitu terburu-buru anak laki-laki, keluarga punya tahta untuk diwarisi ya. Kamu harus lebih baik sama ibuku ya. Kamu banci cengeng, lebih baik dengar kata ibumu sampai akhir hidup, jangan lagi merusak hidup wanita. Jangan menikahi perempuan ini. Ayo pergi. Kali ini, jangan lupa bayar ya, AA. Selamat kepada tuan rumah membangun sistem strategi. Kamu suka cowok ganteng, ingin punya pria kaya, dan mencapai puncak hidup? Aku. Ternyata bangkit sistemnya, semakin banyak pria idola yang kamu dapatkan, semakin banyak hadiah tingkat dewa yang kamu raih. Benar-benar beruntung, terdeteksi objek strategi tingkat SSS pertama. Gu Mingyuan. Orang ini adalah Gu Mingyuan. Wow, guru hebat itu Gu Mingyuan. Kafe ini miliknya. Target Gu Mingyuan telah muncul. Pewaris grup Gu, kesulitan 90. Aktifkan pesilat hebat. Pesilat hebat. Aku bisa seperti Ipim, 1 lawan 10, kemajuan strategi naik 10%. Kedekatan kalian semakin selesaikan mendapat hadiah identitas baru. Begitu rupanya. Misi pertama. Menjadi teman Gu Mingyuan, berhasil akan mendapat nilai kemajuan 10%. Aku harus mendapatkan pria ini. dia itu Gu Mingyuan. Kalian siapa? Lepaskan aku. Seseorang ingin beli kalau nggak mau mati. Bosku. Baru datang sudah main yang besar. Siapa yang menyuruh kalian? Aku bayar 10 kali lipat. Siapa nggak kenal Gu Mingyuan? Tegas dan tegas. Satu kalimat. Dapat membuat keluarga di jatuh dalam semalam. Jangan peduli. Setelah ini kita akan kaya. Tunggu. Saya belum naik mobil. Wanita ini kuat sekali ya. Ayo. Kemarilah. Aku membunuhmu. Kekuatan pendekar hebatku. Lumayan luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Namaku Gefe.
Mari kita pacaran. Zituyu. Maksudnya jadi teman aja. Saya Gu Mingyuan dari grup Gu. Sebagai bentuk terima kasih. Apa yang kamu inginkan bisa aku berikan. Apa saja yang kamu mau. 10 juta juga bisa? GV. Jangan rakus, fokus tugas. Tunggu sampai aku menaklukkan tuan muda Gu ini. Mau berapa banyak uang? Bukankah itu urusan sepele? Halo. Kamu sudah pikirkan baik-baik belum? Aku ingin jadi pengawal pribadimu. Pengawal pribadi. Pengawal pribadi. Aku tidak butuh. Para perampok itu tidak akan berhenti. Aku bisa melindungi jadi pengawal. Tidak perlu. Kamu mau berapa? Aku bayar lewat scan-nya. Pantas target SSS. Luar biasa ya. Tuan Gu. Tuanku. Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Berkat Nona Ge yang menyelamatkanku. Asisten Lee. Tambahkan dia. Penglihatan yang buruk sekali. Wanita cantik, dia bahkan tidak menginginkanku sebagai pengawalnya. Terkutuklah orang buta sepertimu, kau akan tertabrak mobil. Tuanku. Apa mulutku diberkati? Cepatlah. Kita harus menyingkirkannya hari ini. Lepaskan Gu Mingyuan. Dia milikku. Kau menyelamatkanku lagi. Dia tidak tampan. Gu Mingyuan, jangan mati. Aku harus mendekatimu untuk menyelesaikan tugas. Tidak ada hubungan apa-apa. Kenapa dia begitu peduli padaku? Jiang A 2M6 Jiang A, kamu masih ingin jadi pengawal pribadiku? Baik. Aku janji padamu. Mau jadi pengawal aku, kamu harus buat perjanjian. Harus buat perjanjian, Tuan Gu. Kita sekarang bisa dibilang teman? Bisa dibilang begitu. Selamat Nyonya menjadi teman Gu Mingyuan. Kemajuan strategi 10% identitas baru diaktif. Dokter Ajaib Tianmen. Dokter Ajaib Tianmen. Maksudnya, Bisa menyembuhkan semua penyakit. Seperti Hua Tuo yang hidup. Pertama, Jaga jarak denganku. Yang kedua. Gavei, apakah kamu mendengarkan saya dengan serius? Reaksi kamu begitu lambat. Bagaimana saya menjaga akan mengurusnya, Tuan Gu. Tuan Gu. Misi baru dirilis. Rangkul Gu Mingyuan. Kemajuan strategi misi plus 10%. Pelukan aktif. Bagaimana saya bisa menyelesaikan ini? Tunggu. Saya periksa apakah ada yang meracuni. Saya periksa dulu apakah ada yang meracuni. Rasanya enak, bisa dimakan. Tunggu dulu Pak Gu. Biar saya coba dulu. Apa kamu sesedang itu haus? Cukup segar, mungkin baru tiba pagi ini. Saya tidak bisa marah. Sampai menemukan Dalang di balik layar sebelumnya, masih perlu dia melindungiku. Mingyuan A. Dengar kamu ketemu penculik hari ini. Kenapa kalian datang? Begitu dengar beritanya, kami langsung kemari menemuimu. Presiden Gu sarapan, jangan didekati. Kamu siapa? Saya adalah. Dia adalah pengawal saya. Mingyuan Ah. Kau bahkan mencari pengawal wanita. Cantik juga. Lumayan menarik, ya. Kalau kamu terus menatapku seperti itu, hati-hati matamu tidak akan selamat. Mingyuan, Pengawalmu ini.
Orang yang berbakat. Kakak. Ada yang ingin kutanyakan, ternyata kamu keluarga Gu Mingyuan. Apa aku salah bicara? Dalong Yang Menselakaiku. Kamu yang kirim? Siapa yang bilang? Kemarin insiden penculikan. Perang keluarga. Ming Yuan, ya. Ini tanpa bukti. Jangan asal bicara. Demi warisan kakek, tidak perlu sejauh ini. Aku masih menganggapmu saudara. Gu Mingyuan, aku tidak paham maksudmu. Jika aku menemukan dalangnya, aku akan membuatnya menderita. Keluarga, jangan merusak suasana. Duduklah, sarapan dulu. Sakit, sakit, sakit. Tanggonku. Sepertinya mati rasa. Suamiku. Tengamu. Sepertinya memudi. Gak apa-apa. Biar aku bantu sambung tulang. Apa kamu baik-baik? Aduh. Sepertinya terbalik. Kamu yakin bisa? Santai. Coba sekali lagi pasti beres. Tangannya sudah dipasang kembali. Sepertinya benar-benar tidak apa-apa. Perasaan baik Gu Mingyuan padamu meningkat. Kemajuan strategi mencapai 15%. Tuan Gu tersenyum pada wanita. Selama ini aku belum pernah melihatnya. Wanita ini cukup menarik. Apakah Gu Mingyuan tertarik padaku? Baiklah, Gu Mingyuan. Bawa wanita seperti ini untuk melawanku. Sudah larut. Naik ke atas lihat kakek Kyuk. Oke. Kakek. 3 tahun. Sampai sekarang dia mengandalkan obat impor, itu bukan solusi. Biarlah dia pergi dengan sendirinya. Kalian terburu-buru ingin Gu Mingyuan. Maksudmu? Kakakmu juga bermaksud baik. Tidak ingin membiarkan dia menderita seperti orang lumpuh. Apa? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kakek? Aku bisa menyelamatkannya. Apa yang kamu bilang? Aku bisa menyembuhkan kakekmu. Kamu? Ya, Mingyuan. Pengawal cantikmu ini benar-benar bisa berbuat onar ya. hanya saja. Dokter dari dalam dan luar negeri. Semua tidak bisa menyembuhkan. Kecuali menemukan tabib Tianmen legendaris. Tabib Tianmen. Apa yang kamu katakan? Mengaktifkan identitas baru, Tabib Tianmen. Bisa menyembuhkan semua penyakit. Adakah seperti Hua Tuo di dunia ini? Tidak ada orang di dunia yang tidak bisa saya sembuhkan. Kamu tidak tahu penyakit kakekku. Kamu bilang bisa menyembuhkannya. Selama ada nafas, aku bisa menyembuhkan. Jika berhenti nafas tapi belum mati, masih punya peluang. Kamu seperti tabib hebat. Menurutku, kamu hanya bisa membongkar tulang orang. Tuan Muda Gu. Sulit tidur dan banyak mimpi, kan? Tinnitus dan rambut rontok sangat parah ya? Bagaimana kamu tahu? Karena kamu lemah ginjal. Sangat parah. Jangan bicara sembarangan. Dia benar-benar bisa mengobati. Gefei, ada hal yang tidak bisa dijadikan lelucon. Aku serius. Penyakit Tuan Tua Gu, melihatnya sekejap. Kalau begitu katakan, kakek sakit apa? Pucat sekali. Napas terengah-engah. Kelihatannya, Keracunan cukup parah. Keracunan. Orang tua ini. Penyakit Tuan Gu, saya bisa sembuhkan. Gefei, kalau bisa sembuhkan kakek. kamu ajukan syarat. Kalau berani menipuku, masalah jadi besar. Minggir. Gu Mingyuan, apa kamu yakin mau bercanda dengan nyawa Tuan? Tenang saja, menyelamatkannya mudah, 1 jarum saja cukup. Jarum terapung, bumi bergetar, jarum emas melalui gerbang maut. Menyelamatkannya mudah, cukup jarum. Dia mau apa ke kakek? Racun membuat darah terhambat. Hanya bisa dipecahkan. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja menyelamat. Ada yang menyelamatkan seperti ini? Gu Mingyuan, cepat hentikan dia. Jantung Tuan Gu menurun. Sekarang hanya butuh, dia akan sadar. Kakek. Gefei, ini apa yang terjadi? Nyawa kakek Mingyuan akan dibunuh oleh orangmu, iya kan? Kenapa membiarkan orang luar datang menyelamatkan kakek? Cepat. Cepat panggil dokter.
Jangan tegang, orang tidak mudah mati. Gafei. Mempermainkan nyawa kakekku. Aku menyesal membiarkanmu masuk keluarga Gu. Pringin, kemajuan strategi Gu Mingyuan menurun. Tidak mungkin, semua usaha susah payahku sia-sia sekarang. Dia itu penipu, lapor polisi sekarang. Aku akan cabut jarum Jangan cabut jarumnya. Gu Mingyuan, kamu masih mau selamatkan kakekmu gak sih? Mingyuan, Sepidin Kabat Jarum Paraknya. Gu bos. Dokternya Dokter Lin, selamatkan kakekku. Benar-benar konyol. Siapa yang memberikan jarum kepada orang tua itu? Dokter. Kakek. Ki dan darah guru Gu menurun. Suntikan ini akan membunuhnya. Apa yang kau katakan? Kakek, ini salahku. Seharusnya kau lebih jujur. Kakek tidak akan seperti ini. Dia memiliki kehidupan yang sulit. Dokter La. Tolong selamatkan kakek. Aku akan melakukan yang Tunggu sebentar. Aku peringatkan, jika kau mencabut jarum ini, hidup Guru Kuo akan berakhir dan kau akan mati. Dan Anda masih berbicara om. Gu Mingyuan tidak bercanda. Saya tidak bisa membiarkan Anda melakukan ini lagi. Hai. Kakek. nadi hilang, orang mati tidak hidup kembali. Tuan Gu. Tabahkan hati, ya. Mencabut jarum perpanjangan hidup. Pembuluh darah semua Orang bisa tidak mati, Gufei. Kamu masih berani bicara sembarangan. Dengarkan aku. akan menyelamatkan nyawanya. Minggir semua. Aku mengagumimu. Kau membunuh kakek dan kau masih mencoba menyiksanya. Garfield, kakek belum bangun. Guru Gu akan bangun dalam 10 detik. Dia akan bangun. Aku mengeluarkan racun dari tubuh Guru Gu. Aku sudah menjaga jantung. Sadar dalam 10 detik. Aku tunggu 10 detik lagi. Dia tidak mungkin bisa membangkitkan orang mati, kan? Tidak mungkin. Racun yang kita gunakan. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. 3. 2. Tuan Gu. Tabahkan hatimu. Seharusnya tidak seperti Logika, waktunya cukup. Kamu bisa berkata bohong. Tidak ada denyut nadi. Bagaimana dia bisa sadar? Hehe. kali ini akan menjadi masalah besar. Selama Gu Jianghe mati, seluruh warisan keluarga akan menjadi milikku. Bawa wanita ini pergi. Masalah besar, kemajuan strategimu turun jadi minus 50%. Tidak mungkin. Nilai kesukaan turun jadi negatif. Tuan Gu, kepala keluarga Gu, perlu waktu untuk sadar. Cukup, seharusnya aku tak percaya padamu. Tuan tua, Kenapa Anda pergi? tuan tua. Tanpa Anda, bagaimana keluarga ini bisa bertahan? Aduh. Ada hantu. Hidup lagi. Benar-benar nyaman. Kakek. Kamu Bangun. Aku merasa sangat nyaman. Ini benar-benar keajaiban medis. Orang tua ini benar-benar hidup lagi. Tidak mungkin kan, sayang? Apakah mungkin? Seperti fenomena sebelum meninggal. Dokter Lin. Periksa sebentar. Pak Gu, nadi dan detaknya sangat stabil. Apakah racunku terlalu lemah? Sungguh penjaga wanita. Sembuhkan kakek. Luar biasa. Kakek. Nona Ge menyelamatkanmu. Adik, siapa namamu? Pemilik keluarga Gu yang lama, saya Ge Fei. Baiklah. Terima kasih Nonaga atas pertolonganmu. Nanti, pasti akan kami balas budi ini dengan baik. Aku hanya bertindak karena Mingyuan. Aku mengerti. Aku tahu. Mingyuan. Kebaikan Nuna ye. Biar kamu yang membalasnya. Gafei. Barusan. Saya yang kurang sopan. Selamat Tuan Ru. Kesenangan Gu Mingyuan padamu meningkat. Progres strategi mencapai 20%. Sebelumnya masih negatif, sekarang naik banyak sekali. Memang kewajiban saya.
Ming Yuan. Kamu punya selera yang bagus. Menemukan Nona Ge, pacar yang hebat. Kakek, Anda salah paham. Kalau dia berani mengganggu kamu, beritahu kakek. Kakek akan membelanya. Kakek. Kalau dia tidak mengganggu saya sudah bagus. Tunggu. Dia pakarmu. Kenapa aku tidak tahu? Kak, kamu tidak peduli dengan Ming Yuan. Bagaimana bisa tahu? Kakek. Wanita ini Tidak satupun katanya yang benar. Iya, jangan tertipu olehnya. Dia cuma bodyguard perempuan Ming Yuan. Ming Yuan, apa yang kakakmu bilang itu benar. Ketua Gu baru saja pulih. Tidak tahan stres. Aku mengaku menjalin hubungan dengan Gu Mingyuan untuk menenangkannya. Gu Mingyuan, bisakah kamu berhenti bekerja sama dengan wanita ini untuk menipu kakek? Kakek. Gafei. Memang dia pacarku. Selamat, tuan rumah. Gu Mingyuan memeluk inisiatif sendiri. Kemajuan strategi 30%. Bagus sekali. Misi baru dirilis. Kencan sempurna dengan Gu Mingyuan. misi selesai. Strategi meningkat 10%. Habis deh. Gu Mingyuan mana mungkin pergi kencan sama aku. Kakek baru saja sembuh. Kamu harus kerja sama sedikit. Hahaha Ming Yuan. Hahaha. Cucu saya akhirnya mengerti. Saya selalu khawatir. Tentang masa depanmu. Tidak menyangka. Sejak lama ada yang menemani di samping. Fei Fei, karena kamu adalah orang keluarga Gu. Ini dari nenek Ming Yuan untukmu. Ambil ini. Ini adalah warisan keluarga Gu. Tuan itu tidak berpikir benar, memberikan warisan keluarga kepada dia. Ini berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kalau kakek memberikan, terima saja. Terima kasih, kakek. Kakek, aku juga menantu keluarga Gu. Kenapa aku tidak dapat? Fei Fei pernah selamatkan nyawaku. Kamu pernah? Ming Yuan, kalian lagi program kehamilan? Kakek, aku dan Gafei kami. Apa, kalian menipuku? Mari lihat apa orang tua itu lakukan pada... Kakek, kita belum menikah. Masih terlalu dini untuk punya bayi, bukan? Begini saja, besok. Anda akan mendapatkan list. Lusa, kita akan melangsungkan pernikahan. Ide saya sederhana. Aku ingin punya cucu. Kakek, pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup. Saya kasih waktu 1 tahun. Setahun kemudian saya mau lihat anak. Kakek. Akhirnya kamu bangun. Wah, aku khawatir sama kamu. Jangan menangis di sini. Aku belum mati. Tidak adil, saat kamu koma kami yang merawatmu dengan susah payah. Aku lapar. Sudah berbaring 3 Ingin makan enak untuk memulihkan diri. Vivi. Temani kakek makan besar. Aku bantu pegang. Ye Fei meni elamatkan kok. Bagaimana aku bisa berterima kasih padanya? Sial. Gefei ini. Obat apa yang dia berikan padanya? Bahkan peninggalan keluarga diberikan. terakhir kali. Make-it Gu Mingyuan. Sepertinya dia juga yang menyelamatkannya, kan? Fuameke. Bagaimana ini? Bagaimanapun juga. Harus segera menyingkirkannya. Enak sekali. Vivi makan lebih banyak, ya. Saya masih menunggu untuk menggendong cucu buyut. Keluarga Gu semuanya laki-laki, cuma kurang 1 putri kecil saja. Sayang, kapan ada waktu? Jangan makan lagi. Ah, mau kemana? Halo Pak Gu. Kirim produk baru musim ini ke ruang VIP. Baik. Ini. Selain yang 2 itu, ambil semua. Cobalah. Ya.
Tak terduga. Dia punya tubuh yang bagus. Bungkus. Ya, Sangat biasa. Namun, terlihat imut dengan pakaiannya. Ganti. Wah, Miss Ge cantik sekali. Gaun ini seolah terbuat khusus untuknya. Nggak bagus? Bungkus. Baik. Selamat, ketertarikan Gu Mingyuan padamu naik. Nilai strategi 35%. Kamu. Sangat cantik. Ah, Kirimkan gaun dan perhiasan ini ke keluarga Gu. Itu Tuan Gu. Tampak garang, tapi sebenarnya pendiam juga. Ternyata pria memang berpikir dari bawah. Ngapain bengong? Ayo makan enak. Oke. Astaga, baru pertama kali melihat Tuan Gu dengan wanita. Apakah Tuan Gu ini akhirnya terbuka? Tuan Gu, ini yang disebut makanan anjing? Nggak bagus banget. Nggak ada orang sama sekali. Tolol. Itu karena aku udah bersihin tempat ini spesial buatmu. Mahal dan nggak enak. Presiden grup Gu makan begitu buruk. Kamu makan. Kok ngomongnya banyak banget? Gu Mingyuan, ayo pergi. Kakak bawa kamu makan yang enak-enak. Makan malam yang mewah. Gafei. Ini yang kamu maksud makan malam mewah. Gafei, ini kamu maksud makan malam mewah. Menolak makan malam dengan koki Michelin hanya untuk membawa aku ke tempat berantakan seperti ini. Gafei, kamu benar-benar hebat. Pak Gu, jangan menilai penampilan saja. Ayo, ayo. Aku makan di sini lebih dari 20 tahun, enak dan out. Nona punya selera bagus, sebenarnya aku baru 1000 tahun. Sebenarnya aku baru 10 tahun. Mungkin aku salah ingat. Bos, seperti biasa. Baiklah. Kalau ini tidak enak. Gafei, kamu akan tamat. Terdeteksi suasana hati Gu Mingyuan memburuk, ada risiko menurunnya kesan baik pada kamu. Enak atau tidak, kamu harus mencobanya dulu. Mi. Mi. Coba apakah cocok dengan selera Anda. Bos, hari ini Anda harus tampil sangat baik ya. Rasanya harum sekali. Enak kan? Tak disangka, warung pinggir jalan yang tampak biasa ini bisa membuat makanan yang luar biasa enaknya. Ternyata, manusia selalu kembali ke pilihan favorit. Suasana hati Gu Mingyuan membaik, risiko teratasi. Pak Gu, mungkin kakek Anda diracuni oleh racun yang tak berwarna dan berbau. Apa yang kamu bilang? Racun ini sangat tidak biasa. Sepengetahuan saya, adalah ramuan rahasia yang hanya diwariskan oleh keluarga Murong, mampu bersembunyi dalam darah dan membunuh tanpa jejak. Maksudmu, pasti ada pengkhianat di sekitar kakek? Keluarga Murong? Keluarga mertua kakak ipar memang bermarga Murong. Harimau pun tak akan makan anaknya sendiri, kakak berani-beraninya meracuni kakek. Kamu baik-baik saja? Aku sudah kenyang, aku pulang duluan. Selesai kencan dengan Gu Mingyuan, kemajuan strategi mencapai 45%. Hadiah uang tunai 100.000. Tuan Gu. Di mana handukku?
Fifi mencarimu. Buka pintunya, kakek. Kakek, kenapa mengunci pintunya? Aku sedang menunggu cucuku. Kamar Gabriel. Ini cukup rapi. Pelankan suaramu. Gu Mingyuan, kau bajingan. Gevei, pelan-pelan dong. Kau akan merasa nyaman. Tuan Gu. Tuan Gu. Ternyata aku yang kotor. Lihat apa saja terasa kotor. Ruang rapat sudah siap, mitra akan hadir jam 10. Pertemuan ini sangat penting. Jangan sampai ada kesalahan. Ya, ada Nona Ge yang melindungi Anda. Siapapun tak bisa menyakiti Anda. Kamu masih bisa tertawa? Nanti di ruang rapat, bagaimana bisa bertemu orang? Nona Ge. Pertemuan kali ini penting untuk kinerja perusahaan sepanjang tahun ini. Terdeteksi suasana hati Gu Mingyuan menurun drastis. Tolong segera ambil tindakan. Gujong, kamu memakannya. Apa yang diberi makan padaku? Ini pil baru. Setelah dimakan, darah beku larut. Sebelum rapat ini selesai, saya akan menyelesaikanmu. Sebenarnya ada apa sih? Pak Gu, ada kecelakaan mobil di jalan untuk Chen. Rencana produk juga hilang. Kami menemukan. Ini ulah dipesan oleh Tuan Muda. Apa? Orang-orang Anda belum datang. Jadi kita tidak membuang waktu lagi. Pak Lin, tunggu sebentar. Jangan terburu-buru pergi, Pak Lin. Jangan khawatir, Pak Lin. Adik saya bertindak ceroboh, tapi tenang saja, urusan Gu berada dalam kendali saya. Kamu kuku tertua Gu Yanghe. Memang tampan dan berbakat. Gu Dashan. Demi Merbuk et Cuazan. Kamu melakukan segalanya. Senang bertemu. Sebentar saja, saya bawa rencana produk terbaru. Kamu datang untuk apa? Gu Mingyuan, sayalah ahli waris pertama grup. Pak Lin. Ini. Adalah hasil terbaru dari perusahaan kami, krim perawatan kulit Meiren. Tuan Gu, kenapa krim perawatan kulit Meiren ada di tangannya? Produk ini menargetkan pasar anti-aging premium dan efektif mengurangi kerutan. Bahan-bahannya bagus, langsung bilang. Berapa harganya? 3 miliar. Kamu sudah keterlaluan. Bukankah sebelumnya kita sepakat 80 juta? Alarm, kemarahan Gu Mingyuan meningkat. Apa? Apakah suasana hatinya buruk mempengaruhi kemajuan strategi? Barang ini saja berani kamu jual 3 miliar. Kamu lagi. Pak Lin. Kami saat ini tidak punya produk yang memenuhi syarat, silakan Anda kembali dulu. Tunggu. Bagaimana menurut Anda tentang yang ini? Ini adalah. Ini adalah. Pak Lin. Pil kecantikan menyegarkan dan meremajakan kulit. Awalnya aku ingin gunakan sendiri. Demi kemajuan rencana, aku rela berkorban. Poria. Teratai, serbuk mutiara. Kamperken. Pil kecantikan siap, aku akan jadi wanita paling cantik di dunia. Gu Mingyuan, aku akan membuatmu tak bisa lepas dari genggamanku. Gevei, maukah kau menikah denganku? Bagaimana aku bisa mengalami hayalan seperti itu? Boss Lin. Anda bisa coba satu, baru putuskan. Beck.
Gafei. Bukankah pil kecantikan ini untuk menghilangkan memar? Tunggu saja dan lihat. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kenapa? Efeknya tidak bagus? Boslin. Anda jadi cantik sekali. Tidak disangka, pil kecantikan yang kuciptakan efektif sekali. Apakah ini benar-benar aku? Jadi jauh lebih mudah. Aneh sekali. Ini sama sekali tidak ilmiah. Non agir. Pil kecantikan Anda. Saya sangat puas. Ini obat mujarab apa? Tidak rumit. Pil kecantikan ini dari ramuan herbal. Biayanya rendah, aman dan efektif dengan kebijaksanaan leluhur. Baiklah. Pengobatan tradisional Cina memang hebat. HMPH. Berligak Mysterious. Bos Gu. Anda punya pil kecantikan yang sangat ajaib ini. Kenapa masih melakukan hal itu? Krim perawatan kecantikan ini ya. Harganya mahal sekali. Efeknya juga biasa saja. Keluarkan dari awal bagus. Anda terlalu memuji. Bolet à Cutaniar Gagna. Harta tak ternilai seperti ini. Pasti mahal sekali. Tenang Pak Lin, tidak akan seperti orang lain yang bodoh. Kamu bilang apa? Begini saja. Harga transaksi produk pertama. 1 miliar. Kalau setuju, kita langsung tanda tangan. Tidak masalah. Lagi-lagi dia bikin ulah. Lagi-lagi perempuan ini. Berulang kali mengganggu urusanku. Saatnya buat dia keluar lebih awal. Gafei, terima kasih sudah membantuku. Selamat kepada ketertarikan Gu Mingyuan meningkat, progres strategi 50%. Apa-apaan ini? Sudah berikan pil kecantikan. Meningkat 5%. Sistem. Kamu salah, misi baru dirilis, berciuman dengan Gu Mingyuan. Misi sukses, progres strategi plus 10%. Berciuman. Ini bukan tugas yang mudah. Ada apa? Apa kau tidak senang? Tidak, aku tidak senang. Sudah membantuku, akan melakukan apapun yang kau inginkan. Benarkah? Ya. Berikan saya ciuman, jadi normal. Apa yang dia pikirkan? Dia tahu itu tidak akan berhasil. Sebagai kompensasi, aku akan membayarmu $1 juta. Kau diundang bergabung dengan grup Gu. Juga ada laboratorium eksklusif. Sumber daya dan bakat tidak masalah. Akun masuk $1 juta. 1, 2, 3. Pak Gu, semuanya bisa dibicarakan. Feedback dari percobaan pertama produk kecantikan sudah keluar. Apakah hasilnya bagus? Sangat baik. Perkiraan keuntungan pasar 1 miliar. 1 miliar. Kalau begini terus, aku bakal jadi kaya. Gafei, terima kasih. Dia ganteng banget. Momen bagus buat cium dia nggak ya? Bodoh amat. Ayo, ayo. Gu, Bos Gu. istirahatnya yang cukup, kamu juga ya. Selamat mencium Gu Mingyuan. Progres 60%. Kemampuan baru diaktifkan, mata tembus pandang.
Apa itu mata tembus pandang? Kemampuan ini lumayan keren ya. Kenapa berhenti mencium? Lanjut dong. Sepertinya harus orang tua yang turun tangan. Pintunya terkunci lagi. Aduh, Jangan pergi. Aku belum lihat. Kakek, itu kamu? itu kakekmu di luar pintu. Kawal saya, Solgat. Kalian kan pasangan, harusnya tidur bareng. Kakek, bukalah pintu. Pak Li sebelah udah punya 2 cucu. Kalian usaha dikit biar saya juga bisa cepat gendong cicit. Malam ini saya jaga di depan pintu. Biar Vivi nggak bisa keluar. Ye Fei, kamu hebat. Vivi memang punya cara. Keramaiannya lebih dari waktu saya masih muda. Iya, oke. Gefei, pelan-pelan. Tuan Gu, sakit di sini, fungsi ginjal Anda kurang baik. Kapan aku bilang sakit? Belum makan? Lebih kuat dong. Siap. Ah. Hahaha. Muda memang enak ya haha. Bangun. Selamat pagi, kakek. Selamat pagi, kakek. Kalian begadang ja? Begadang itu bagus, teruskan seperti ini. Sebentar lagi bisa punya cicit. Malam ini ada acara lelang. Gefei, ikut dengan saya. Iya, Pak Gu. Cemburu banget. Wanita ini berhasil. Pak Gu menjaga jarak dengan wanita. Nggak nyangka dia suka tipe ini. Gefei, apalagi yang kamu lakukan? Saya tidak bersalah, Pak Gu. Bukankah kita bersama? Bersama sepanjang malam. Sepertinya Pak Gu dan Nona Ge. Foto saya dan Gefei. Mengapa muncul di sini? Apa-apaan ini? Assisten Li. PAK Gu. Foto Anda dan Nona. Apakah saya tidak bisa melihatnya? Ini tugas yang dikasih oleh bos. Foto ini besok harus tersebar ke seluruh perusahaan. Ini, Kalau tidak bisa, siap-siap keluar. Baik. Pak Gu, saya tidak ada cara lain. Kamu punya 5 menit untuk menarik semua fotonya. Siap. Gu Mingyuan marah. Progres strategiku yang susah-susah ku pertahankan, bakal turun lagi. Asisten Li. TN Gu, maafkan aku, tapi aku belum sempat. Anda dapat mengurus sisanya. Aku akan mengurus ini. Ya, Pak. Film kakek cukup bagus. Tapi, Kenapa aku tidak menolak ciumannya tadi malam? TN Gu. Katakan padaku. Aku tidak tahu foto kakekmu. Kamu hanya pengawalku. Nanti. Ingatlah menjaga jarak. Ya, Sudah malam, bersiaplah ke acara lelang. foto Tuan Gu. Perlukah aku bantu membuangnya? Aku akan suruh orang mengurusnya.
Di acara lelang ini, mengundang ahli untuk verifikasi. Para kolektor, bentukan pilihan kalian. Para kolektor, silakan lihat barang pertama. Naga emas patah ekor, tiruan silakan tawar. Siapa yang mau beli tiruan sih? Ini. Naga emas keberuntungan bernilai 30 juta yuan. Bosku, kita beli ini. Ini barang tiruan, tidak berharga. Percaya saja pada Kalau rugi, aku yang tanggung. Kamu cuma pengawal, punya 3.000 di kantong? Begitu saja. Ming Yuan, jangan sampai dia menipu kamu. Tidak akan ada keajaiban dari langit. Jangan bilang kakak tidak mengingatkan. wanita ini. Kemungkinan besar belum pernah ikut lelang. Ming Yuan, kalau tidak ambil kamu akan menyesal. 50.000. Hei, Berani juga ambilnya ya. Percayalah pada tidak apa-apa. Aku hanya merasa mereka menjengkelkan. 500.000 sekali. 500.000 2 kali. 500.000 3 kali. Selamat, naga ekor putus berhasil dimenangkan oleh Tuan Gu. HMPH. Seorang pembawa sial. Seorang pemborosan. Benar-benar pasangan yang serasi ya hahaha. Barang tiruan langsung kalahkan dan tidak berharga. Barang koleksi ini asli. Saya berani pastikan ini adalah koleksi istana yang langka. Apa? Verifikasi di tempat untuk naga ekor patah, produk asli. Harga jatuh palu 500.000, estimasi pasar 30 juta. Selamat kepada PAK Gu. bagaimana Pak Gu, percaya kepada saya tidak salah kan? Bagaimana mungkin? 3 juta suap. 30 juta saya, suami. Harusnya kita ikutan juga. Wanita ini benar-benar aneh. Dia punya mata tajam. Nanti kita foto bersama dia. Iya. Koleksi K2. Batu giok naga, harga awal 300 juta. 350 juta. Aku mau yang ini, sayang. Jangan buru-buru. Batu giok naga, nilai 600 juta. Pak Gu, ini bisa dengan 4 juta. 5 juta. 5,5 juta. 8 juta. Gimana dong? Pak Gu. Nggak sanggup beli. sepertinya orang ini sengaja mau rebutan dengan kita. Kelihatannya orang ini. Sengaja bersaing dengan kita. Baiklah. Kakak akan bermain dengannya sampai akhir. 10 juta. 10 juta sekali. Sepertinya ini barang besar. Cepat naikkan, suamiku. 15 juta. 15 juta sekali. Suami terlalu mahal. Bagaimana kalau kita tidak ikut? 20 juta. 30 juta. Orang ini benar-benar tergila-gila. 30 juta sekali. Gu Ming Yuan, apa kamu kehabisan uang? 30 juta 2 kali. 30 juta 3 kali. Kenapa dia tidak teras minawar? Ya ampun. Kenapa dia tidak melanjutkan tawarannya? Apa maksudnya? Apakah aku dijebak? Terjual selamat kepada tuan ini mendapatkan batu giok dengan pola naga kamu gila.
30 juta untuk sebuah barang antik. Silakan undang Ali untuk menilai. Koleksi ini. Sudah banyak kerusakan. Nilai koleksi tidak tinggi. Apa? Hasil penilaian di tempat adalah barang asli. Harga palu saat ini 30 juta. Selamat untuk tuanku. Kenapa dia tidak bilang harga pasar? Menghabiskan 5 kali harga sebenarnya, benar-benar buang-buang uang. 5 kali lipat. Apa harganya cuma 6 juta? Gu Mingyuan, kalian inginkan aku. Tuan Muda Gu. Jangan bicara sembarangan, di lelang ini keputusan tak bisa diubah. Ini pilihanmu. Anggap dapat pelajaran. Ayo pulang. Kamu. Semua teman koleksi, silakan lihat barang ketiga. Wanita busuk. Aku takkan mengampunima. Padang Buddha Jayak Yongla. Harga mulai dari 2 juta. Padang Buddha Jayak Yongla bernilai 60 juta. Pak Gu. Bersiap-siaplah untuk bertindak. Padang Buddha Jayak Yongla. Harga mulai 2 juta. Patung Buddha Yule senilai 60 juta. Pak Gu, siap untuk bertindak. 3 juta. 4 juta. Sayang. Apakah kita perlu ikat? Kamu tidak berpikir, mau dijebak lagi? 5 juta. 5,5 juta. 8 juta. 8 juta sekali. 8 juta 2 kali. 8 juta 3 kali. Terjual. Selamat kepada bapak ini yang memenangkan koleksinya. Lihat saja. Pasti dia cuma buang-buang uang. Saya rasa tidak begitu. Pinjam sebentar. Saya rasa tidak begitu. Pinjam sebentar. Orang yang sejati tak menunjukkan semuanya. Aslinya sudah tidak berharga. Tapi setelah dia usik langsung jadi barang rongsokan hahaha. Bagaimana ini? Kok bisa begini? Bagaimana caranya? Saudara-saudara, inilah patung Buddha Yule sejati. Wah. Patung ini sangat sempurna, benar-benar luar biasa. Tidak mungkin. Patung Buddha Giok ini kelihatannya lebih berharga ya. Ah, Padang Buddha Jayak Yongla. Harga jatuh saat ini 8 juta, estimasi pasar diperkirakan konservatif lebih dari 60 juta. Apa 60 juta? Padang Buddha Jayak Yongla. Harga jatuh saat ini 8 juta. Estimasi pasar. Diperkirakan lebih dari 60 juta. Apa 60 juta? Wah, 60 juta. Aku tidak salah dengar? Ini Gu Mingyuan. Punya keberuntungan bagus sekali. Aduh, bau asam sekali, bisa kecium dari jauh. CIH. Selama Tuan Gu, menant le Langyong le Jade Buddha. Selamat Bosku. terima kasih, Gavei. Melihat Gu Mingyuan menghasilkan uang bikin hatiku sakit sekali. Tenanglah, mereka tidak akan tahan lama. Ya, Ayo pergi. Kita mundur dulu. Minger. Gavei.
Kamu bantu banyak lagi. Gampang saja. Tapi bagaimana kamu tahu dalam Buddha Giok ada rahasia? Ada trik apa? Aku tidak bisa memberitahunya. Aku punya mata tembus pandangkan, jadi dia pasti tahu aku bisa lihat perutnya dari jauh. Itu pengalaman. Pengalaman. Benar. Aku dulu kerja di sini. Belajar sedikit-sedikit. Kenapa kamu menatapku? Sungguh ingin tahu. Apa yang ada di pikirannya? Bagaimana perasaanmu tentang lelang hari ini? Belum pernah menyentuh ini, menarik. Belum pernah bersentuhan. Bukankah kamu bilang sebelumnya kamu bekerja di pelelangan? Kan? Kan, maksudku belum pernah bersentuhan sebagai kolektor. Oh begitu. Iya. Hampir keceplosan. Tugas baru Tingkatkan hubungan dengan Gu Mingyuan. Selesai kemajuan strategi naik 10%. Tingkatkan. Apa maksudnya? Apakah sistem ini memberi isyarat aku harus menyatakan cinta? Ah, tidak bisa. Pasti dia akan menolak. Kenapa kamu terus menatapku? Tidak ada apa-apa. Aduh hati-hati. Gu Mingyuan, kamu masih hidup tidak? Aku baik-baik saja. Ini bukan kecelakaan. Apakah ada yang ingin menculik bos Gu lagi? Wanita itu ternyata masih hidup. Sungguh beruntung. Hati-hati sama wanita itu, katanya dia punya kemampuan luar biasa. Hati-hati sama wanita itu, katanya dia punya kemampuan luar biasa. Apa latar belakang orang-orang ini? Keadaan bos Gu sepertinya tidak. Aku harus cepat menyelesaikan mereka. Pasti hati-hati dengan wanita itu. Aku suka yang galak. Yang lembut, aku nggak tertarik. Pergi. Tangkap pria, bunuh wanita, serpu. Hati-hati. Giliranmu. Aku bakal membunuhmu. Tunggu, baunya nggak wajar. Serbu pelet musim semi, obat jahat klan Murong. Terkena akan kehilangan akal, sembuh dengan dalam 30 menit, tanpa hubungan lawan jenis, tubuhmu meledak dan mati. Apa? Hahaha. Kamu sekarang sangat butuh pria. Biar aku bantu kamu. Hahaha. Hahaha, kamu sekarang sangat butuh pria. Biar aku bantu kamu. Hahaha. Aku akan baik-baik menjagamu. Kalau nggak takut mati, datanglah. Semua kalian lemah. GV. Kau baik-baik saja gak? Guzong, orang jahat sudah diselesaikan. GV. Bangun. Jangan takut. Orangku akan segera datang.
Kenapa panas sekali? Tolong aku kena racun murong. Kalau tidak segera diobati, aku akan mati. Siapa murung lagi ini? Kalau terjadi sesuatu pada Gefei, aku akan membuat mereka bayar harga. Gu Mingyuan, selamatkan aku. Jangan bergerak, akan segera kubawa ke rumah sakit. Sudah terlambat, rumah sakit tidak berguna. Kamu satu-satunya penawar untukku. Hanya kamu yang jadi penawarku. Sadar sedikit. Kamu tahu siapa aku? Gu Mingyuan, aku sudah tidak tahan. Jangan menyesal nanti. Di mana ini? Apa aku sudah mati? Aduh, sakit kepala sekali. Barusan aku terkena serangan danau. Apakah seseorang membantuku menghilangkan racunnya? Barusan aku terkena serangan danau. Apakah seseorang membantuku menghilangkan racunnya? Gu Mingyuan, kamu sudah bangun. Kamu. Apa yang kamu bicarakan? Dokter bilang baik-baik saja. Selamat kepada tuan rumah menyelesaikan tugas. Hubungan dengan Gu Mingyuan meningkat. Progres strategi 70%. Mengaktifkan identitas baru sebagai succubus. Hubungan meningkat berarti menjalin hubungan dengannya? Ya, tuan rumah sudah menjalin hubungan dengannya. Sistem keji. Apa dia otaknya bermasalah? Tidak disangka, pria pertamaku ternyata dia. Tapi, dia memang hebat dalam hal itu. Benar-benar hebat. Gefei. Kamu baik-baik saja? Oh, lanjutkan saja. Pak Gu, kecelakaan ini pasti diatur oleh abangmu. Aku tahu. Kamu tahu. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Walaupun dia kakakku. Tetap harus membayar harga. Gevi. Aku akan bertanggung jawab padamu. Tanggung jawab apa? Jelaskan dong. Presiden perusahaan Gu yang hebat. Begitu polos. Selamat, hubungan dengan Gu Mingyuan meningkat, tingkat strategi mencapai 80%. Batuk. Pelan-pelan minumnya. Gak ada yang merebut kok. Apakah dia sudah jatuh cinta padaku? Identitas baru yang diaktifkan terakhir kali belum tahu gunanya. Vivi cepat kemari makan. Fu. Selamat pagi, kakek. Fu. Kakek, apakah ada sesuatu yang menempel di wajahku?
Aneh. Fei, beberapa hari gak ketemu, kok tambah cantik? Hari ini mulut kakek manis. Nanti cicitku juga bakal sekeren dan semanis ini. Selamat pagi kakek. Kok dia hari ini cantik banget ya? Ming Yuan, kamu juga sadarkan, Fei makin lama makin cantik. Biasa aja. Gak ada selera deh. Aku denger nih, acara pesta hari ini ngumpulin banyak pemuda berbakat. Ming Yuan, kamu bawa Fei bareng ya. Oke, Fei, tolong awasi Ming Yuan baik-baik untukku. Mengerti. Gefei, ganti baju kok lama banget. Wah, Ini cantik banget. sangat cantik. Siapa wanita ini? Apakah aku punya kemampuan sucubus untuk menggoda orang lain tanpa bisa lepas? Sangat cantik. Tanganmu, Tuan Gu. Dia cantik sekali, dari keluarga mana ya? Sepertinya belum pernah melihat dia. Hei, cantik. Barangmu jatuh. Apa maksudnya? Kamu menjatuhkanku. Tambah kontak, yuk. Iya, jadi teman. Aku tidak mau. Dasar wanita sombong, jangan sok suci di sini. Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Aku tidak tertarik padamu. Aku memberimu wajah. JJQ. Beraninya kau. Jangan berani-berani memukulku. Aku akan membuatmu menderita. Aku memukulmu terlalu ringan tadi. Jangan mendekat. Aku tidak tertarik padamu. Iya. Ingat, jangan biarkan aku lihat kamu lagi. Oke. Astaga, berani sekali dia. Dia menyinggung pewaris utama keluarga Li. Masalah besar itu. Lihat APA? Semua pergi dari sini. Tuan Li, wanita ini tidak tahu diri, dia memukulku sampai begini. Dia pasti habis. Wanita seperti ini keras kepala. Beri pelayaran nanti tahu. HMPH. Aku sudah hubungi pengacara. Dia menyerang di depan umum. Kamera CCTV menangkap segalanya. Kejahatan sengaja melukai. Cukup membuatnya repot. Li memang pintar. Sebelum polisi datang, aku sarankan kamu pikirkan baik-baik. Mau minta maaf sekarang atau nanti diangkut. Sial, berani-beraninya dia. Pengacara Chen, ada keributan. Cepat kirim orang. Pengacara Chen adalah raja tak terkalahkan di dunia hukum. Dia tamat. Mau lihat siapa yang berani menyentuhnya. Bos Gu.
Jangan-jangan dia orangnya Gu Mingyuan. Akhirnya kamu datang, kenapa lama sekali? Aku sangat khawatir padamu. Pak Gu, itu salahku. Aku tidak sengaja menyinggung orang Anda. Kalau tidak salah ingat, kerja sama kita baru saja dimulai, kan? Pak Gu, barusan itu hanya bercanda. Tolong Jean-Gandhi Masukan Atia. Aku kasih tahu. Kerjasama tidak perlu dilanjutkan. Pak Gu, jangan bercanda seperti itu. Pak Gu, Pak Gu. Apa yang lakukan di luar? perusahaan Gu telah menghentikan semua kerjasama. Ya ampun, Pak Gu sangat keren. Oh. Fei Fei, Tuan Gu. kelihatannya menikmati ya. Tenang saja. Aku akan membuatmu nyaman. Kenapa aku bisa bermimpi seperti ini? Bagaimana perkembangan yang aku suruh kamu tanyakan? Tuan Gu, Nona Ge bilang dia suka pria tampan dan berbadan bagus. Sesederhana itu. Jadi, pria seperti apa sih yang dianggap baik? Otot dada. Otot perut, bisep, setidaknya semua itu harus ada ya. Semua itu saya punya. Mungkinkah tipe idealnya adalah saya? Oh, Tuan Gu. Apa mungkin orang yang Nona Ge suka adalah Anda? Kamu juga berpikir begitu? Iya, Nona Ge dingin terhadap orang lain, tapi hanya melindungi Anda. Ternyata kamu juga menyadarinya. Saya sudah tahu, ini bukan kebetulan. Dia adalah pengawal, melindungi Anda adalah tugas pekerjaannya. Sepertinya saya harus lebih sering berolahraga. Pak Gu mulai menaklukkan dirinya sendiri. Pak Gu. Masuk. Bisa cuci mata lagi nih. Pak Gu, Anda berlatih cukup baik. Dia sangat suka, jadi harus sering latihan. Nanti ada rapat, kamu tak perlu ikut. Asisten Li yang akan menemani saya. Apa Pak Gu mau pecat saya? Apa Pak Gu mau pecat saya? Kamu banyak melindungi saya, pasti capek. Dengarkan. Pulang dan istirahatlah. Tiba-tiba bersikap baik. Beri aku libur. Dia sebenarnya sedang apa? Siapa peduli, liburan gratis, bodoh kalau nggak terima. Ming Yuan mulai mendekati dirinya sendiri. Haha, bagus sekali. Asisten Li. Tetap awasi untukku. Kalau mereka berhasil, aku kasih bonus. Aduh, Fei Fei. kapan kamu berdiri di sini? Cucumu yang menyuruhku pulang untuk istirahat. Bagus, pulanglah, kamu cepat istirahat. Iya. Si. Ming Yuan yang kaku itu. Akhirnya sadar juga. Bagus, pulang, kamu cepat istirahat. Hang. Akhirnya, si Ming Yuan yang lemot itu ada kemajuan. Akhirnya tahu juga caranya. Kakek dan cucunya ini. Kenapa semuanya aneh-aneh? Tempat tidurku memang paling nyaman.
Siapa ya? Gu Mingyuan ada di tanganku. Kalau mau selamatin dia, dalam setengah jam, datang sendiri ke pabrik batu giok di pinggiran selatan. Ayo, Dengan pacarmu, katakan terakhir, Gu Mingyuan, Gu Dashan. Aku akan membunuhmu. Ming Yuan. Disinilah. Lihat ke sini. Kamu benar-benar datang. Hahaha. Ming Yuan. Kamu ini penggawal yang buruk. Bukankah seharusnya Melindungi bos Gu kita? Haha, saya sampai dapat kesempatan ini. Haha. kamu gila? Lepaskan dia. Dia itu adikmu. hanya sepupu saja, HMPH. Mari tak masalah. Ming Yuan, ucapkan selamat tinggal. Dengan pacarmu. Gefei, cepat pergi. Mereka Banyak orang siap melawanmu. Diam. siapa yang memintamu bicara? Serang. Ming Yuan. Aku tidak akan biarkan kau celaka. Semua orang. Frank. Hahaha. Kamu pasti tidak apa-apa. Semua orang. Majalah. Hahaha. Kamu pasti tidak apa-apa. Fifi. Hahaha. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Kami punya 10 pembunuh terbaik untuk Anda. Apakah Anda tahu seberapa keras? Kerja? Ini hanya 10 orang. Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Kalian semua, ayo pergi. Bunuh. Seorang pejuang besar. Telapak tangan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Mengapa Anda bercahaya di sekujur tubuh? Hendekin. Apakah kalian berdua siap untuk membayar harganya? Monster Macam APA dia? Apa aku melihatnya dengan benar? Suami. Bagaimana bisa manusia? Apa? Kalian menyakiti Ming Yuan berulang kali dan membunuhnya. Dia mengambil semua yang seharusnya menjadi miliknya dan milikku. Tidak bisa, masih menyalahkan dia. Selama dia mati, tidak ada yang berani melawan dan tidak ada yang berani bersaing denganku. Baik. Sekarang. Gilirannya kalian. Akibat menyinggung Gu dan Qin, kamu tidak akan sanggup menang. Kamu, jangan mendekat. Berani maju lagi. Ku. Aku akan dorong dia ke dalam kobaran api. Lepaskan dia. Gefei. Gu. Cepat pergi.
Kamu. Kamu yang memaksaku. Gufei. Terima kasih telah datang menyelamatkanku. Aku cinta kamu. Ah. Kamu gila. Kamu yang gila. Sayang, ayo pergi cepat. Jangan peduli mereka berdua yang gila. Jangan peduli gila, Ming Yuan. Bangun. Ming Yuan. Kamu pasti akan bangun. Di dunia ini, Tidak ada orang tidak bisa kuselamatkan. Apalagi? orang itu adalah kamu. Ming Yuan. Kamu sudah bangun. Ada yang tidak nyaman? Apakah ada? Gifai. Terima kasih. Sudah menyelamatkanku lagi. Kan aku ini pengawalmu. Oh. Makan ini dulu. Nanti kamu akan merasa lebih baik. Kamu tunggu di sini, aku akan urus mereka. Jangan pergi. Kamu tunggu di sini, aku akan urus mereka. Jangan pergi. Mereka terus-menerus menyakitimu. Biar aku yang urus. Jangan khawatir, aku tahu batasanku. Akhirnya hidup kembali, hidup kembali. Suamiku, Ya. yang aku merasa tempat ini agak aneh. Harus segera pergi dari sini. Ayo, pergi-pergi. Kalian, Sedang mencari saya ya? kalian, sedang mencari saya ya? Kamu manusia atau hantu? Kawan API. Dia lompat ke dalam. Dia. Dia ternyata baik-baik saja. Kalian, Anda tidak bisa lolos begitu. Suami. Ah. Apa yang harus kita lakukan? Ku. Ayah. Gefei, tidak. Tolong lepaskan kami. Ya, Ampuni kami. Semua diam. katakan. Mau mati cara apa? Adu. Halloween Gufei. Bukan urusanku. Itu dia. Semua Wanita selalu punya ide dari wanita. Jangan asal tuduh aku. Oh, Kalau bukan karena kamu memprovokasi, apa aku akan bisa menyakiti keluargaku sendiri? Dia memang dia hanya dia. baiklah. baiklah kamu Gudashan. Drama anjing menggigit anjing. Namun, waktunya mengakhiri. Habis sudah. Kalau tidak kabur, Kan mati. dia memang monster. Yang bermarga Gu. Kamu bajingan. Kamu tinggalkan aku kemana? Keruan.
Kamu tinggalkan aku pergi kemana? Ketahuan. Lepaskan. Kau mau apa? Akan kuberikan semuanya. Setuju? Lepasin kamu. Sudah berkali-kali. Kalian sudah memaafkan Gu Mingyuan belum? Kamu bersikap begini padaku. Tidak takut memensing amar keluarga Qin? keluarga Qin. Apa hebatnya? Kamu akan bayar mahal atas kebodohanmu. Baik dia. Keluarga Gu ada, semua sumber daya dan Semua sudah mundur. Menurutmu, tanpa dukungan keluarga Gu. keluarga Qin layakkah bertahan di lingkaran Beijing? Gu Mingyuan. Bukankah kamu sudah melihat? Kamu ingin aku hilang, ya? Tidak. Saya. Bukan itu maksudku. Sekarang ayahmu. Tidak. Tidak mungkin. Keluarga Gu, Ingin membasmi kita habis di luar. Melakukan apa? Ya. Oh ya. Tahu aku salah, anak durhaka. Seluruh usaha Hancur di tanganmu. Tak ada anak seperti kamu. Oh ya. Oh ya. Saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Kamu tidak terluka kan? Kakek membuat iga asam manis. Mari pulang makan bersama. kakek sudah tahu ini. Kakek masak iga asam manis kesukaan. Pulang makan. Kakek sudah tahu ini. Aku juga gak tahu dia gak tahu. Lusa itu ulang tahun ke-70 kakek, aku gak mau dia khawatir karena ini. Kenapa gak kasih tahu aku ulang tahunnya? Ayo cepat pergi. Mi, Jangan tinggalkan aku. Saya. Aku gak akan mati di sini, kan? Ah. ah, Kakek. Selamat ulang tahun. Semoga kakek sehat dan tetap muda. hahaha. Kamu ini, aku sudah setua ini, masih dibilang tetap muda. Cari hiburan. Hahaha. Kamu ini, aku sudah tua begini, masih saja bilang aku 18. Suka bercanda dengan kakek tua ini. Pil anti penuaan ini, makan ini pasti tambah muda. Baiklah, niat baikmu. Kakek terima. Tuan Gu yang terhormat, semoga Anda sehat dan panjang umur. Sehat jiwa raga. Panjang umur dan sejahtera. Bagus-bagus. Semua, saya perkenalkan. Cucu menantu kesayangan keluarga Gu Feifei. Tuan Bersiap Meniambit Sisit Kessel. Cicit kecil. Saya sudah menangganya. Hahaha. Kekek. Selamat ulang tahun yang ke-70. Mi, Kamu datang untuk apa? Selamat ulang tahun yang ke-70. Kamu datang untuk apa? Tentu saja aku datang untuk Yang milik Naga. Yukapan Selamat Ulang. naga, pergi saja. Aku tidak ingin cucu sepertimu yang tidak punya niat baik. Kakek, Kakek terlalu pilih kasih. Jelas-jelas semua cucu. Mengapa? karena sejak kecil kamu menghalalkan segala cara demi tujuan. Karena kamu bahkan bisa memanipulasi saudara sendiri. Apa? Saya salah ngomong. Yang benar-benar bikin kakek terperangkap itu dia.
menantu kesayangan kakek. Itu hanya penipu. Dia cuma bodyguard bau di sisi Gu Mingyuan. Untuk menipu Anda. Mereka benar-benar berani melakukan apa saja. Kakek, maaf, memang bodyguard Tuan Gu. Gafei. Kalau cuma bodyguard, Apa artinya hari itu? Hanya kamu, hanya penawarku, adalah penawarku. mungkinkah aku terlalu banyak berpikir sendiri? Kamu sama sekali tidak tertarik padaku. Anda baru sembuh, tidak bisa menerima kejutan, jadi kami membiarkannya. Membiarkannya keliru begitu saja. Hahaha. Kakek, Sekarang Anda mengerti kan? Siapa yang benar-benar peduli pada Anda, siapa yang memperlakukan Anda seperti orang pikun. kakek, semua salahku. Aku yang memaksa Gafei. Tugas baru dirilis berhubungan dengan Gu Mingyuan selesai tugas bisa sistem. Apakah kamu tidak punya mata? Sekarang saat yang tepat untuk merilis tugas? HMPH. Kakek Gu, ini bukan salah Mingyuan. Baiklah, kalian berdua. Ini bukan salah Mingyuan. Baiklah, kalian berdua. Kamu sudah selesai bicara? Kakek mereka. Dia penjaga, lalu kenapa? Karena Fei, aku mati sejak lama. Fei. Cepat bangun. Aku makan garam lebih banyak daripada jarak yang kalian tempuh. Trik kecil itu benar-benar mengira bisa menipu aku. Kakek, Bagaimanapun sebelumnya, aku hanya percaya pada yang aku lihat. Semua, dalam hati aku sudah anggap Fei sebagai menantu keluarga Gu. aku tahu Griffey menyukaiku. Ups, Iya, Apa yang kau tunggu? ini adalah kesempatan besar. beri aku ciuman. Beri aku ciuman. Kakek. Iya. Kakek, Gefei Pahlawan di grup. tahun ini, 80% dari keuntungan inti grup kita dibawa oleh Gafei. Bagaimana mungkin? dia hanya seorang pengawal. Sampai sekarang, kamu masih belum menyesal. Kamu benar-benar berpikir bahwa menyakiti Mingyuan. Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang pengawal. Sampai sekarang, belum menyesal menyakiti Mingyuan. Aku tidak tahu. Kau demi sedikit kekuasaan bahkan mengabaikan hubungan darah keluarga. Bahkan meracuni, membuatku sakit parah dan koma selama 3 tahun. Keluarga Gu bagaimana bisa melahirkan bajingan seperti ini? Tidak. Bukan seperti itu. Kau datang tepat. Gu Jianghe memutus semua hubungan denganmu. Takkan ada urusan lagi. Kau yakin mau melakukannya sampai tahap ini? Baiklah. Kau yang memaksaku. Gu Jianghe. Aku akan mati bersamamu. Aku akan mati bersamamu. Gu Jianghe. Aku akan mati bersamamu. Aku tidak akan dibiarkan hidup. Hari ini, Kalian semua harus mati bersamaku. Kakak. Tenanglah. Jangan seperti orang yang tangguh. Ini semua karena kamu. Seperti anjing kehilangan rumah. Kalau bukan karena kamu. Semua yang dimiliki keluarga Gu seharusnya milikku. Milikku. Saya keluarga Gu. Kenapa ada kamu yang seperti ini? akan meledak. Cepat lari.
akan meledak. Cepat lari. Fei Fei, bawa kakek pergi dari sini. Lindungi saya, ganggu pandangannya. Sekarang. Gudashan, aku lapor polisi. Jadi kau diam saja. Kau pikir merebut detonator sudah aman? Bodoh. Itu palsu. Hahaha. Hari ini, Kalian semua akan mati. Tersisa 30 detik lagi. Bersiaplah untuk mati. Hahaha. 30, 29, 30. 28. Wah hebat. Ming Yuan, awasi waktunya. Aku bongkar dulu. Polisi segera datang, kalau tidak. Sudah terlambat. Tolong hitung waktunya. Sistem. Mulai pemindaian. Garis kuning, potong. Ditemukan sirkuit utama. Biru dan merah. Masih 10 detik lagi. Sistem. Lanjutkan pemindaian. 8. 7. Ming Yuan. Apakah Fei Fei benar-benar bisa melakukannya? Aku percaya padanya. Merah. Sistem. Kesempatan hanya ada Apa kamu benar-benar yakin? Merah-merah. 5 detik terakhir. 5, 4, 3. Selamat. Kakek. Kita selamat. Fei Fei. Benar-benar penyelamat keluargaku. Perusan. Siapa yang melapor? Kami dari tim penjinak bom kota. Bagaimana situasinya sekarang? Di mana posisi bahan peledaknya? Saya yang melaporkan. Di mana tersangka telah memutus jalur utama pemicu. Keadaan saat ini stabil. Gadis muda ini menangani dengan baik. Jika menghadapi situasi serupa, Tunggu tim penjinak bom menanganinya. Saya mengerti. kamu cukup berbakat, tertarik bergabung dengan kami? Maaf ya. Dia sudah saya rekrut. Benarkah? Hebat. Ming Yuan si merak akhirnya membuka ekornya. Hahaha. Maaf ya. Dia sudah saya rekrut. Benarkah? Bagus. Akhirnya merak Ming Yun pamer bulu juga. Hahaha. Aku belum mati. Gu DSHN. Anda diduga memiliki dan berniat meledakkan perangkat peledak secara ilegal. Hak politik Anda dicabut seumur hidup. Tidak. Tidak. Gu Mingyuan. Saya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Sistem mengeluarkan tugas baru untuk berkencan dengan Gu Mingyuan. Berkencan dengan Gu Mingyuan. Gimana aku bisa ngomong itu? Kalau aku bilang sekarang, kemungkinan besar. Dia akan menolak. Ah,
Gavei. Iya. Saya suka kamu. Apa yang kamu bilang? Gavei. Iya. Saya suka kamu. Apa yang kamu bilang? Saya bilang. Saya suka kamu. Dia. Ini pernyataan cinta di sini. Di tempat kita kencan pertama. Malam itu. Saya sangat senang. Maukah kamu bersama saya menjadi pasangan saya? Kakekmu mengajarkan, nggak ada niat sama sekali. Lihat di meja. Kapan kamu menyiapkannya? Janji padaku. Oke, Iya, aku janji padamu. benarkah? Kamu sudah berjanji padaku. Ayah. Selamat tuan rumah, misi selesai, menyatakan perasaan Gu Mingyuan. Strategi telah mencapai 99%. Ini bisa dianggap sukses kan? Hehe. Benar-benar ketiban pulung nih. Tapi, kenapa strategi tertahan di 99%? Tugas baru, hamil bersama Gu Mingyuan. Selesaikan tugas, dapatkan hadiah paket spesial. Apa melahirkan anak? Kamu ingin punya anak? Tidak. Sekarang masih terlalu cepat. Kantor catatan sipil seharusnya belum tutup. Gavei. Kita urus surat nikah yuk. Ah, Cepetan, kalau enggak, tempatnya keburu tutup. iya. Vivi. Aku baik sama kamu selamanya. Cepet amat. Kalau aku usaha lebih, selesai deh. Mingyuan, aku cinta kamu. Aku juga mencintaimu. Mulut.